Michael Mudryk seperti Ferrari dan Chelsea belum bisa mengendarainya. Michael Mudryk belum mendapatkan banyak kesempatan bermain di Chelsea. Padahal kata bos Shakhtar Donetsk yakni Sergei Palkin, Mudryk adalah bagaikan mobil Ferrari. Palkin tambahnya lebih menyindir kepada pihak Chelsea. Menurutnya The Blues belum mampu memelas kemampuan terbaik dari sang winger. Anda harusnya jangan membeli Ferrari kalau tidak bisa mengendarainya, ujar dari bos Shakhtar Donetsk. Gak bisa mimpin, pelatih Chelsea bakal copot ban kapten dari Reece James. Enzo Maresca mengecam bintang Chelsea karena kurang kepemimpinan di tengah kemungkinan keretakan di ruang ganti The Blues. Enzo Maresca tidak ragu dalam penilaiannya terhadap Reece James setelah kembalinya sang bek dari cedera baru-baru ini. Maresca kemungkinan besar akan menyopot ban kapten dari Reece James dan akan memberikannya kepada Tosin Alderweireld. Aston Villa tak terkalahkan di 11 laga. Manajer Aston Villa Unai Emery memberikan komentar terkait keberhasilan timnya mencatatkan 11 penampilan tak tersentuh oleh kekalahan. Villa kini menempati posisi ketiga di tabel klasemen sementara Liga Premier Inggris dengan koleksi 18 poin dan membuat mereka saat ini mencatatkan 11 penampilan tanpa kekalahan. Unai Emery mengaku sangat puas dengan pencapaian timnya tersebut. Namun sang manajer berharap hal itu bisa menjadi pendorong bagi para pemainnya untuk bisa tampil lebih baik lagi. Trent Alexander-Arnold ingin raih Ballon d'Or. Bek kanan Liverpool yakni TAA mengungkapkan bahwa dirinya ingin meraih Ballon d'Or di masa depan. Dia ingin diingat sebagai bek kanan terbaik sepanjang masa. Sejak Ballon d'Or diperkenalkan pada 1956, tak pernah ada bek sayap yang pernah memenangkannya. Memenangkan Piala Dunia bersama Inggris itu akan mengubah permainan, tetapi saya mengatakan memenangkan Ballon d'Or itu pasti, karena saya yakin itu akan terjadi, ujar dari TAA. Manchester United mau napping pesawat Man City ke acara Ballon d'Or. Manchester United dikabarkan mengajukan permintaan kepada Manchester City agar Kobbie Mainoo dan juga Alejandro Garnacho bisa ikut penerbangan ke Paris untuk upacara Ballon d'Or. Namun Manchester City menolak dengan sopan karena penerbangannya dirasa penuh. Mailsport mengungkapkan kalau juara Liga Inggris tersebut telah menyewa jet pribadi untuk bisa mengangkut para pemain mereka ke Paris. Rasmus Hojlund disebut belum siap jadi penyerang utama Manchester United. Legenda Newcastle United Alan Shearer menilai bahwa Rasmus Hojlund sudah membuat kemajuan di Manchester United. Namun, ia merasa bahwa Hojlund belum siap untuk bisa menjadi penyerang utama Setan Merah. Shearer menganggap bahwa Hojlund masih belum siap untuk bisa menjadi penyerang utama. Karena itu, ia meminta Setan Merah untuk bisa memberikan dukungan kepada sang pemain agar bisa berkembang lebih baik lagi. Bayern Munchen dan Eroni format baru Liga Champion. Bayern Munchen sebelumnya selalu perkasa di fase grup Liga Champion. Kini dengan format baru, derotan malah lagi melempem di papan bawah. Bayern Munchen terperosok di peringkat ke-23 Liga Champion sementara mereka baru mengumpulkan 3 poin dari 3 laga. Bayern Munchen malah kini posisinya berada di bawah Dinamo Zagreb yang pernah dilumatnya. Bayern Munchen masih punya laga sisa di fase klasemen kontra Benfica, PSG, Shakhtar Donetsk, Feyenoord dan juga Slovan Bratislava. Nottingham jadi kuda hitam Liga Premier Inggris. Jangan kaget kalau lihat papan atas klasemen sementara ada si kuda hitam Nottingham Forest yang kini duduk di peringkat ke-6 klasemen. Terbaru Nottingham membuka pekan ke-9 Liga Inggris dengan kemenangan 3-1 atas tuan rumah Leicester City. Nottingham bahkan sudah jadi kuda hitam di awal musim ini dan Liverpool menjadi korbannya. Padahal di musim lalu Nottingham finish di urutan ke-17 dan mereka cuma 1 strip di atas zona degradasi. Erling Haaland menangkan The Citizen. Manchester City meraup kemenangan tipis 1-0 saat menjamu tim papan bawah Southampton. Gol tunggal dari Erling Haaland menjadi pembeda dari kedua tim. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Manchester City pun kini mengoleksi 23 poin dari 9 pertandingan. Sedangkan Southampton turun ke posisi terbawah setelah Wolverhampton bermain imbang.
Guardiola terkesan dengan tiki-taka ala Southampton. Pep Guardiola terkesan dengan pendekatan permainan dari Southampton. Manajer Manchester City itu memuji keberanian Southampton memancing pressing tim. Tim besutan dari Russell Martin itu mencoba memancing pressing Manchester City dan melewatinya dengan rangkaian umpan-umpan pendek. Mereka mengincar serangan-serangan cepat yang dibangun sedari kiper. Dan manajer Manchester City Pep Guardiola menyebut Southampton membuat timnya bekerja keras untuk melimitasi ancaman. Tim papan bawah tersebut kini sukses merendahkan hati Manchester City di Etihad Stadium. Real Madrid kebobolan 4 gol, Ancelotti marah ke staf Barcelona. El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona tersaji di Santiago Bernabeu. Tim tuan rumah dikalahkan rival bebuyutannya itu 4-0. Lewandowski jadi mimpi buruk bagi Madrid dengan 2 golnya di menit ke-54 dan menit ke-56, dan 2 gol Barcelona lainnya disumbangkan oleh Lamine Yamal dan juga Rafinha. Insiden terjadi di pinggir lapangan setelah gol Rafinha. Para staf dan pemain Barcelona di bench keluar untuk merayakannya, sehingga beberapa melintasi area teknis dan memasuki wilayah dari Real Madrid. Ancelotti kemudian tampak protes dan meminta untuk diam dengan gestur tangannya. Debut Mbappe di El Clasico, offside melulu 0 gol. Debut Kylian Mbappe di El Clasico menjelma jadi mimpi buruk. Pembar baru milik Real Madrid itu melempem di hadapan Barcelona. Mbappe cukup kesulitan menembus garis pertahanan tinggi milik Barca. Dia beberapa kali bahkan terperangkap jebakan offside lawan. Mbappe total 8 kali terjebak offside, dan 8 kali offside yang dibuat oleh Mbappe jelas jadi catatan memalukan. Lamine Yamal, remaja 17 tahun, cetak gol di El Clasico. Lamine Yamal tampil sensasional saat Barcelona bertandang ke markas Real Madrid. Pemain 17 tahun itu membuat gol sekaligus memecahkan rekor di El Clasico. Dia dinobatkan sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah El Clasico. Lamine Yamal mencetakkan gol di El Clasico pada usia 17 tahun 106 hari. Penggawat timnas Spanyol itu mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Ansu Fati, yakni di usia 17 tahun 358 hari di tahun 2020 yang lalu. Pencapaian Yamal bisa dibilang spesial. Selain jadi yang termuda, dia juga melakukannya saat pertama kali menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu. Barcelona pantai Madrid, Lewandowski dan kawan-kawan dapat libur ekstra 2 hari. Hansi Flick puas dengan penampilan Barcelona usai menang telak atas Real Madrid di laga El Clasico. Hansi Flick pun kemudian memberi hari libur tambahan untuk para pemainnya. Sekarang kami bisa pulang untuk merayakan kemenangan ini. Saya sudah memberi para pemain libur tambahan 2 hari, ujar dari sang pelatih. Cocokologi Ancelotti, terakhir Madrid kalah 0-4, juara La Liga dan Liga Champions. Carlo Ancelotti menebar optimisme pada Real Madrid usai kalah telak dari Barcelona. Ancelotti membuat cocokologi dengan momentum musim 2021-2022 saat Madrid kalah 0-4 dari Barcelona. Real Madrid mengulang kekalahan 0-4 dari Barcelona, dan pada musim 2021-2022 yang lalu Real Madrid berhasil meraih 2 trofi yang sangat penting. Pada musim tersebut Madrid berhasil menjadi juara La Liga dan juga Liga Champions, dan Carlo Ancelotti pun melihat momentum itu sebagai cocokologi yang bisa terjadi pada musim ini. Balotelli dapat lampu hijau dari Gilardino. Mario Balotelli semakin dekat untuk transfernya ke Genoa. Super Mario kini sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pelatih Rossoblu, yakni Alberto Gilardino. Gilardino selaku pelatih bahkan sudah mengontak langsung Balotelli soal kemungkinan transfernya, yang menegaskan Super Mario bisa jadi alternatif untuk menambal serangan timnya. Balotelli saat ini sudah berlatih sendiri di Brescia dan tinggal menunggu pemanggilan dari Genoa. Manchester City temukan pengganti sempurna Kyle Walker di Liga Inggris. Pemain Manchester City Kyle Walker telah mendekati akhir karirnya, dan target utama Pep Guardiola untuk bisa menggantikannya ternyata lebih dekat dari yang kita kira selama ini. Menurut mantan kiper Spurs yakni Paul Robinson, City sudah menjadikan Pedro Porro sebagai penerus dari Kyle Walker. Porro sebelumnya pernah berada di bawah kontrak Manchester City di tahun 2019 hingga tahun 2022, tetapi ia tak pernah dimainkan untuk Pep Guardiola.
Manchester United siapkan langkah besar untuk datangkan Xavi Hernandez. Manchester United semakin serius mempertimbangkan untuk bisa mengganti pelatih mereka Yani Erik ten Hag dengan Xavi Hernandez. Manajer Barcelona yang saat ini sedang tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Menurut laporan dari Daily Mail, Xavi Hernandez menempati urutan teratas dalam daftar calon pengganti ten Hag. Meski ada beberapa kandidat yang lain, pria berusia 44 tahun ini dilaporkan menjadi prioritas utama bagi Setan Merah untuk bisa membawa perubahan di klub. Neymar akan gabung Messi dan juga Suarez di Inter Miami. Potensi Neymar untuk bergabung dengan Inter Miami di tahun depan kini terbuka lebar. Berdasarkan laporan yang bocor dari jurnalis Saudi yakni Tariq Al-Noval, bahwa sang pemain asal Brasil tersebut akan bergabung bersama mantan rekan-rekannya di Barcelona seperti Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, dan juga Luis Suarez di Amerika Serikat. Dengan kualitas dan koneksi alami mereka, trio MSN diperkirakan mampu menghadirkan level permainan yang berbeda untuk Inter Miami, sekaligus meningkatkan status MLS di kancah internasional.